Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Ya sudah lama tidak upload video. Kali ini saya akan mengupload lagi yaitu masih soal TPS. Nah, semoga uh, pembahasan soal-soal TPS ini bermanfaat bagi teman-teman dalam menjalani soal TPS nanti, gitu ya. Oke, langsung aja teman-teman saksikan videonya. Soal nomor satu. Oke, di soal nomor satu ini diketahui, gitu ya. Diketahui ini adalah suatu segitiga sama kaki dengan AC sama dengan BC, gitu ya. AC sama dengan BC. Nah, terus, berapa besar sudut beta? Oke, gini ya teman-teman, kalau misalkan ada segitiga sama kaki, nah kakinya ternyata AC sama dengan BC, gitu ya. Maka, gitu ya, sudut di kakinya itu akan sama, teman-teman ya. Nah, berarti segini adalah beta plus 24. Maka yang di sini juga sama nih. Berarti di sini adalah beta ditambah 24 derajat, teman-teman ya. Oke, terus ini ada cara cepatnya kan, udah pernah tak kasih tahu juga. Jadi seperti ini. Misalkan saya punya suatu segitiga nih, teman-teman ya. Saya punya suatu segitiga. Nah, kayak gini misalkan. Nah, kayak gini ya, udah pernah tak ituin. Kalau misalkan yang di sini ini adalah A, sini adalah B, dan di luar sini adalah C, maka ini berlaku hubungan yaitu bahwa C itu sama dengan A ditambah B. Kan kayak gini ya. Nah, ada berlaku hubungan seperti ini. Oke, setelah itu nanti kita akan menerapkan yang ini, ya. Oke, langsung aja berarti langsung kita tulis. Berarti kalau gitu yang ini, ya ini kan kayak gini nih, mirip seperti ini. Ya berarti langsung gini aja. Beta ditambah 24 gitu ya. Ditambah 24 derajat juga itu sama dengan 78. Berarti ini beta ditambah 48 derajat sama dengan 78 derajat. Gitu ya. Berarti beta berapa? Ya 78 kurangi 48. Gitu ya. Berarti 30 derajat. Oke, ketemu. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui A dan B bilangan bulat yang memenuhi. Ini ada 2/5 kurang dari A per B kurang dari 3/7. Jika B merupakan bilangan sekecil-kecilnya. Ya, jika B merupakan bilangan sekecil-kecilnya, maka berapa nilai B per A gitu ya. Nah, kalau kayak gini teman-teman ya, jangan langsung berpikir seperti ini nih. Ya, jangan berpikir ini kan kalau misalkan kita buat nih, kita buat berarti kita samakan penyebutnya nih. Misalkan 5 sama 7 35 gitu, tidak seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kalau misal kita buat kayak gitu berarti berapa nih? Tak kali 5 semua nih. Yang ini 3/7 kali 5 semua, yang 2/5 kali 5 semua. Kali 7 semuanya ya. Berarti kan kalau gitu ini kayak gini teman-teman. 14/35 gitu kan ya. Terus di sini berapa? Kan kayak gitu. Ini kali 5 semua berarti 15/35 gitu ya. Nah, di sini berapa nih angka di sini? Gak bisa ya? Atau mungkin juga kayak gini deh. Atau mungkin misalkan teman-teman buat nih, ini saya kali dua semuanya ya. Kali dua semuanya ini adalah 28 per berapa nih? 70 gitu kan ya. Terus di sini berapa? Nah, ini tak kali dua semuanya berarti 30. Sorry, ini berarti 30 per 70. Nah, berapa di sini? 29 gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak pakai itu teman-teman ya. Itu belum sekecil-kecilnya. Ya, itu belum sekecil-kecilnya. Berarti kalau yang ini tadi di sini pasti adalah 29 per 70 kan gitu ya. Tapi ini belum sekecil-kecilnya B-nya. Nah, kalau ada kayak gini, gimana triknya gitu ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Oke, triknya. Bentar. Oke, triknya kalau ada kayak gini, maka nah, ini tinggal kayak gini aja teman-teman ya. Ini langsung kita tulis aja, misalkan di sini adalah 2/5 gitu ya. Terus di sini adalah ada 3/7 gitu ya. Maka di sini tuh gimana? Ya, caranya adalah langsung gini aja.
2 ditambah 3, asalnya dari yang atas ya, dibagi 5 ditambah 7. Oke, triknya cuma kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan yang ditanya adalah yang sekecil-kecilnya, gitu ya. Nah, sekecil-kecilnya. Berarti kalau gitu yang atas, nah berarti kalau gitu kan ini A-nya, gitu ya. A berarti sama dengan berapa nih? 5, gitu kan ya. B-nya sama dengan 5 tambah 7 berarti 12, gitu kan ya. B-nya adalah 12. Ya udah, sekarang kalau misalkan yang ditanya B dikurangi A gitu ya. B dikurangi A ya berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, ini dia jawabannya. Ya. Sehingga untuk nomor 2 jawabannya yaitu yang C. Ingat, bukan yang seperti ini. Ini seperti ini betul, cuma ini belum sekecil-kecilnya B-nya ya. Kalau pengen sekecil-kecilnya caranya seperti ini. Tapi ini hanya berlaku untuk pecahan ya teman-teman ya, bukan bilangan bulat biasa. Selanjutnya soal nomor 3. Nilai X dan Y positif, di mana X sama dengan K per Y, dan K adalah konstanta. Bila nilai X dinaikkan 25%, maka Y-nya gimana? Oke, berarti kalau ada seperti itu gitu kan ya, X sama dengan K per Y, berarti Y sama dengan, nah ini kan berarti K per X gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau X-nya dinaikkan 25%, berarti X-nya jadi berapa teman-teman? Iya, betul, 125 teman-teman ya. Oke, jadi 125. Berarti kalau gitu kita cari kayak gini. Berarti kan ini Y absen, itu kan otomatis sama aja dengan K per X absen, kan gitu. Dimana ya, karena ini naik 25%, berarti kalau gitu X-nya atau X absennya itu nanti jadi 125% gitu ya. Kan karena naik nih ya, berarti 125% X. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Berarti ini kita tulis 125%, 125 per 100 X gitu teman-teman ya. Oke, kalau ada kayak gini, maka kalau dibagi pecahan itu kan dibalik gitu ya, terus dikalikan. Berarti ini sama aja dengan, boleh tak tulis gini teman-teman, 100 per 125, ini adalah K per X. Nah ini 100 per 125, kalau kita bagi apa namanya, 25 semuanya, ini jadinya adalah 4 teman-teman ya. Ini adalah 4, ini adalah 5. K per X itu tadi sama aja dengan Y. Nah berarti Y absennya itu jadi 4 per 5. Nah kalau jadi 4 per 5 berarti naik atau turun teman-teman? Iya betul, itu berarti akan turun ya. Turun berapa sih? Berarti kalau gitu turunnya ya tinggal kita kurangin aja ya. Tadinya kan 5 per 5 teman-teman, atau 1 ya. Supaya gampang kayak gini, 5 per 5 dikurangi 4 per 5 gitu teman-teman, dikali 100% gitu ya. Jadi ini adalah 1 per 5 kali 100%, ya jawabannya adalah 20%. Nah sehingga jawaban untuk soal nomor 3 yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Jika 20% dari P adalah 5M dan 30% dari P adalah 3N, berapa persenkah M plus N dari P? Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, berarti ini bisa langsung tak tulis gini teman-teman. Berarti ini yang pertama 20 per 100 gitu ya. Dari P berarti itu artinya dikali P teman-teman ya. Sama dengan 5M. Nah, kayak gini. Sama dengan 5M. Nah, ini bisa kita coret-coret teman-teman ya. Nah, karena nanti yang ditanya berapa M plus N, ini bisa saya coret. Ya, bisa saya coret, atau ini gini. Ini tak coret. Cret. Nah, berarti berapa nih? 20 dibagi 5? 4 ya teman-teman. Berarti yang ini adalah 4 per 100. Biarin aja lah ya dalam 100.
4/100P itu sama dengan M. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah yang ini 30% dari P berarti ini adalah 30/100 ya, kali P itu sama dengan 3N. Nah, berarti ini saya coret juga teman-teman. Coret berarti 10 ya teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu yang ini adalah 10/100 P itu sama dengan N. Nah, dari sini maka saya akan mencari N tambah N teman-teman ya. N tambah N. Nah, ini berarti M ditambah N itu sama dengan berapa? Ya, ini adalah 4/100. Kita tulis semuanya. Ini 4/100P gitu kan ya, M-nya ditambah 10/100P. Gitu ya. Jadinya berapa ini kalau gitu? Ya, ini adalah 14/100P. Nah, jadi 14/100P berarti artinya apa nih 14/100? Iya, 14/100 itu sama aja dengan 14% P. Nah, sehingga jawabannya langsung aja karena ini dari P, ini ya, dari P, ya udah langsung aja cari yang jawabannya 14. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini ada kemasan 1000 ml itu turun 11,5%, kemasan 1500 ml turun 10%, kemasan 1900 ml turun 15%. Manakah hubungan P dan Q yang benar? Gitu ya. Nah, misalkan P itu adalah persentase penurunan total. Nah, kayak gini teman-teman ya. Kalau ada soal kayak gini jangan sampai kejebak persentase penurunan total ini di jumlah, gitu ya. Bukan di jumlah teman-teman. Ini kalau di jumlah berarti berapa ini? Ya, 36,5. Oh, berarti P lebih besar dari Q gitu ya. Itu belum tentu teman-teman ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti ini. Berarti ini 11,5% kali ini. Nah, sama aja dengan berapa nih? Nah, ini kita tulis kayak gini ya. 11,5/100 gitu kan? Dikali, nah ini 1000. Berapa nih kalau kita tulis? Ini coret gitu ya. Ini adalah 115. Kalau yang ini berapa ini? Yang ini 10% dari ini. Ini adalah 150 ya teman-teman ya. Oke, terus kalau yang ini 15% dari 1900 itu sama dengan berapa? Kan kayak gitu ya. Ini sama aja dengan 285 teman-teman ya kalau kita kalikan. Nah, sekarang bisa kita total nih kayak gitu. Total, nah ini berarti kita total. Totalnya, total turunnya ini yang ini berarti 115 ditambah 150 ditambah 285. Berarti ini sama aja dengan berapa? Iya, 550. Nah, berarti kalau gitu persentase penurunan gitu ya. Ini total turunnya ya. Total turunnya segini. Berarti kalau yang ditanya persentase penurunan, ya langsung seperti ini teman-teman ya. Persentase turun. Persentase turun, ya berarti turun per total ini semuanya. Ini kita total gitu ya. Berarti ini sama aja dengan 550 per, ini kita total. Berapa nih? 3000, 4400 ya. Ini sama aja dengan 4400 dikali 100%. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini berarti tinggal kita coret-coret. Nah, kayak gini ya. Berarti sekarang 550 gitu ya. Dibagi 44 teman-teman ya. 550 dibagi 44. 550 dibagi 44, kira-kira ada yang tahu teman-teman berapa? Iya, jawabannya adalah 12,5%. Nah, jadi total penurunannya persentasenya itu segini gitu ya teman-teman ya. Berarti ini P ya. Padahal Q-nya adalah ini. Berarti kesimpulannya adalah Q itu lebih besar dari P, yaitu yang B ya. Ya, selanjutnya soal nomor 6. Nah, ada kayak gini, titik potong kurva terhadap sumbu X
dari garis yang melalui titik 0,6 dan sejajar dengan garis ini. Oke, ini ada cara cepatnya teman-teman. Cara cepatnya seperti apa sih? Ini dia ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan garis gitu ya, ini persamaan garis melalui, misalkan nih, melalui X1, Y1 gitu ya, dan sejajar. Nah nih, misalkan dan sejajar AX plus BY plus C sama dengan 0, maka kalau sejajar itu persamaannya itu persis teman-teman ya. Persamaannya persis. Berarti ya jawabannya kayak gini teman-teman. AX plus BY. Nah yang beda itu cuma pada bagian X sama Y-nya. Ini A-nya kita tulis lagi teman-teman. A, terus nanti plus, B-nya kita tulis lagi. Nah tapi X-nya itu ini kita ganti dengan X1 teman-teman. Ini adalah X1, B-nya kita ganti dengan Y-nya kita ganti dengan Y1. Nah gitu, ini adalah cara cepatnya teman-teman ya. Oke, saya kasih kotak dulu biar teman-teman mudah mengingatnya. Oke, berarti kalau gitu persamaannya seperti apa? Ya, berarti kita tulis ulang. Berarti 2X gitu kan ya, plus 3Y sama dengan 2, X-nya saya ganti dengan 0 gitu ya teman-teman ya. X-nya saya ganti dengan 0 kali 0 gitu ya. Terus berikutnya ini ditambah gitu ya, 3. Nah Y-nya saya ganti dengan 6 gitu ya. Berarti kalau gitu persamaannya adalah 2X plus 3Y sama dengan, nah ini 18. Nah, tipot dengan sumbu X. Nah, titik potong dengan sumbu X itu syaratnya apa nih titik potong dengan sumbu X? Ya, berarti kalau tipot dengan sumbu X gitu ya. Tipot dengan sumbu X itu syaratnya Y-nya sama dengan 0. Nah, maka kita ganti aja Y-nya kita ganti 0. Berarti 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 18. Berarti kan ini tinggal 2X sama dengan 18 ya teman-teman ya. Berarti X-nya berapa? 9. Oke, berarti titik potongnya adalah 9,0 yaitu yang D. Soal nomor 7. Nah, perhatikan tabel berikut. P-nya itu harga mutlak X min 2, Q-nya itu X kuadrat min 4, X plus 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti saya kerjakan seperti ini dulu nih teman-teman caranya nih. Ya, ini X kuadrat dikurangi 4. 4 itu kan sama aja dengan 2 kuadrat teman-teman ya. Dibagi dengan X plus 2. Nah, yang ini jadinya apa nih kalau kita uraikan teman-teman? Oke, ini kalau kita uraikan jadinya adalah X min 2 dikali dengan X plus 2. Nah, gitu ya. Ini dibagi apa lagi di bawah? X plus 2. Berarti kan kita coret teman-teman ya. Ini akan kita coret. Nah, kalau kita coret, ya langsung aja ini coret, coret, sehingga jawabannya, nah ini sama aja dengan tinggal X min 2. Gitu kan ya, X min 2. Nah, sekarang ini adalah Q nih teman-teman nih. Ini adalah Q, gitu ya. P-nya itu adalah, nah P-nya itu sama dengan harga mutlak X min 2. Nah, kalau harga mutlak itu sudah pasti positif teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan saya masukin 1 teman-teman ya. Kita masukin 1 deh misalkan. Nah, kalau X-nya 1, berarti 1 kurangi 2 berapa? Negatif 1 ya. Nah, yang ini berapa? 1. Nah, itu berarti untuk X sama dengan 1 gitu ya. Ternyata ini Q-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, terus kalau P-nya berapa? P-nya adalah 1. Nah, berarti besaran P ya. Ya enggak? Besaran P. Terus kalau misalkan nih, kalau misalkan X-nya sama dengan berapa ya? Tak masukin aja 3 deh. Kalau X-nya 3, di sini ternyata ketemu Q-nya sama dengan 1. P-nya berapa? P-nya juga sama dengan 1 juga teman-teman ya. Berarti enggak konsisten nih yang di sini ya.
nggak konsisten. Nah, berarti kalau kayak gini, jawaban yang benar adalah tidak dapat ditentukan. Nah, karena bisa besar yang P-nya, bisa, ya kalau besar yang Q-nya nggak mungkin ya. Mungkin nggak? Ya pasti sama gitu ya. Tapi kalau besar yang Q nggak mungkin, karena ini bisa nilainya negatif. Kalau P udah pasti positif. Nah, jadi kalau yang ini besar P, yang ini sama, berarti jawabannya yang E tidak dapat ditentukan. Selanjutnya nomor 8, ini A, C, B kayak gini, ini didefinisikan seperti ini. Maka kalau misalkan ada 4C kayak gini, maka yang harus kita kerjakan dulu adalah yang dalam kurung teman-teman ya. Berarti ya ini 4C gitu ya. Dalam kurung 1C negatif 2 yang harus kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti ini 4-nya masih tetap. Nah, kayak gini ya. Ini berarti harus kita kerjakan dulu, berarti kan AB, A kali B, berarti 1 dikali negatif 2, gitu ya. Dalam kurung, nah ini A kali B. Sama juga ya. 1 dikali negatif 2, ditambah A kurangi B. A-nya adalah 1, kurangi B-nya adalah negatif 2. Nah, kayak gini. Berarti ini adalah 4C. Nah, ini berarti negatif 2. Yang ini juga negatif 2. 1 tambah 2 berarti positif 3. Nah, berarti ini masih 4C. Ini harus teliti ya, teman-teman. Ini berarti apa nih? Negatif 2 dikali negatif 2 tambah 3 itu berarti 1. Itu kan ya, teman-teman ya. Berarti ini sama aja dengan 4C. Ini kali ini negatif 2. Oke, selanjutnya kita kerjakan lagi nih. Ini sesuai rumus lagi, berarti AB ya, berarti 4 dikali negatif 2. Terus AB lagi nih, 4 dikali negatif 2 gitu ya. Berikutnya lagi ditambah A. Ditambah A, A-nya adalah 4 dikurangi B, B-nya adalah negatif 2. Nah, berarti ini kalau kita kalikan adalah negatif 8. Ini negatif 8, 4 plus 2, berarti tambah 6. Nah, berarti ini adalah negatif 8 dikali, ini adalah negatif 2. Ya, jadi jawabannya adalah 16. Ada ya jawabannya teman-teman? Yaitu yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 9. Oke, ada kayak gini teman-teman. Diketahui adalah himpunan yang memiliki tepat 3 anggota gitu ya. Nah, misalkan A itu bilangannya berarti misalkan X, Y, Z gitu ya. Terus selisih bilangan terbesar dan terkecil dari anggota ini adalah berapa? Kalau misalkan diketahui dari sini diketahui ternyata X ya, misalkan nih jumlah 2 anggotanya adalah berarti ini kayak gini, X ditambah Y itu sama dengan 10 gitu ya. Terus apalagi berikutnya? Nah, ini X ditambah Z itu sama dengan 13. Terus berikutnya lagi, ini adalah Y ditambah Z sama dengan 17. Nah, ternyata yang ditanya adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Nah, oke, berarti ini triknya, cara cepatnya gimana ini? Oke, triknya kayak gini teman-teman ya. Ya, ini triknya. Berarti kalau gitu, kalau kayak gini, ini yang paling besar itu adalah Z teman-teman. Ya, tinggal ini aja nih. Saya pakai yang ini teman-teman ya. Mudah sekali. Berarti ini tak ginikan aja nih. Y ditambah Z itu sama dengan 17 teman-teman. Terus yang ini pakai yang atas nih ya. Pakai yang atas. Pakai yang atas ini boleh tak tulis gini kan. Y ditambah X sama dengan 10. Nah, ini tinggal saya kurangi aja. Y kurangi Y 0, Z kurangi X berarti Z kurangi X sama dengan 17 kurangi 10, 7. Y berarti jawabannya adalah 7 teman-teman. Langsung ketemu, yaitu jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 10. Nah, kalau ada soal seperti ini teman-teman ya,
Nah, gimana sih trik mengerjakannya? Kalau yang ditanya perbandingan ini yang berwarna gelap, ya luas yang berwarna gelap terhadap luas persegi. Nah, maka triknya seperti ini teman-teman. Ini kita buat garis aja teman-teman ya. Ini kita buat garis. Nah, kayak gini ya. Terus berikutnya lagi ini juga kita buat garis lagi. Nah, ini begini. Nah, berarti dari sini udah terlihat teman-teman ya. Ini bentuknya kan segitiga-segitiga semua nih teman-teman nih. Ya. Dalam satu persegi ini ada berapa segitiga teman-teman? Iya, ada 8 ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu di sini karena yang ditanya adalah luas persegi yang berwarna gelap gitu ya dengan luas persegi total gitu ya. Atau luas arsiran banding luas persegi gitu ya. Ya langsung aja yang diarsir ini ada berapa segitiga? 1 2 3 4. Berarti ada 4. Gitu ya. Dibanding gitu ya. Terus luas totalnya ini segitiganya ada berapa? Ada 8 teman-teman. Nah, berarti perbandingannya kayak gini. Nah, di jawaban nggak ada nih. Oh, berarti ini dikali 2 semuanya kan gitu ya. Kita kali 2 semuanya berarti ini adalah 8 banding kali 2 ya berarti ini 16. Oke, gampang sekali teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 11 gitu ya. Jika X adalah jumlah bilangan genap dari 3 sampai 41 dan Y jumlah bilangan ganjil dari 3 sampai 41. Oke, berarti ini kan ini kayak gini teman-teman nih. Misalnya saya tulis nih, X-nya itu tadi adalah jumlah bilangan ganjil genap dari 3 sampai 41. Berarti kan ini 3 genapnya berarti bukan 3 ya. Dari 4 tambah 6 gitu ya. Tambah berapa nih berarti? 8 tambah dan seterusnya sampai terakhir tambah berapa? 40 gitu ya. Terus Y-nya ya Y-nya itu bilangan ganjil dari 3 sampai 41 ya berarti 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya tambah sampai 41. Nah, habis itu ini kan deret aritmatika ya teman-teman ya. Maka nanti kita cari jumlah itu berarti SN teman-teman ya. SN rumusnya apa SN? Deret aritmatika. Ya, SN sama dengan N per 2. Terus ini A plus UN. Nah, pakai ini teman-teman. Ya. Pakai rumus ini nantinya. Gitu. Nah, tapi kalau ada soal seperti ini, menggunakan cara yang seperti ini akan lama teman-teman ya. Akan lama. Nah, maka triknya gimana untuk mengerjakan soal seperti ini? Ya, kita akan menggeneralisasi gitu ya. Berarti caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita ambil aja misalkan angkanya ada 5 deh teman-teman ya. Angkanya ada 5. Misalkan nih. Misalkan atau ya dari 3 tapi sedikit aja ya. 3. Misalkan ada 3 terus berikutnya lagi ada berapa? 4, ada 5, ada 6, ada 7 gitu ya. Misalkan segini aja gitu ya. Kita ambil, berarti X itu adalah jumlah bilangan genapnya gitu ya. Berarti X berapa nih X-nya kalau jumlah bilangan genap? Ya berarti cuma 4 tambah 6, berarti sama dengan 10. Terus Y-nya itu jumlah bilangan ganjil, berarti 3 tambah 5 tambah 7. Ini aja udah berapa nih teman-teman? Ya ini sudah 15. Nah dari sini maka bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa Y itu lebih besar dari X gitu ya. Syaratnya ininya sama ya, dari 3 sampai berapanya batas ininya. Nah jadi nggak usah pakai yang ini sehingga bisa langsung ketemu dan waktunya juga singkat. Nah untuk nomor 11 berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 12. Seorang anak bernama Oni menabung uang sebesar 8 juta di koperasi yang memberikan bunga 4% per tahun. Agar uang Oni di tabungan menjadi 10.080.000, berapa lama ia harus menabung? Nah, berarti dapat bunga berapa nih teman-teman? Iya, dapat bunganya adalah 2.080.000. Oke, ini ada rumus cepatnya nih teman-teman. Rumus cepatnya gimana? Seperti ini. Nah, bunga gitu ya. Nah, bunga. Nah, jadi rumus cepatnya itu bunga
itu sama aja dengan BMW. Nah, kalian kan mesti mudah ya nginget BMW. BMW itu apa? Oh, BMW itu adalah merek mobil gitu kan ya. Nah, jadi kalian akan mudah mengingatnya. Di mana B di sini ini adalah persentase bunga, gitu ya. B itu persentase bunga, M itu modal, W itu waktu, gitu ya. Oke. B. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nih, ya. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Nah, berarti di sini kan tadi rumusnya itu yaitu bunga itu sama aja dengan B M W gitu ya. Nah, bunganya tadi berapa bunganya? Iya, bunganya adalah 2.080.000. Jirolu. Nah, oke, 2.080.000. Persentase bunganya 4%, berarti ini 4/100 gitu ya. Modalnya berapa? 8 juta. Ya. Terus waktunya, nah waktunya karena ini dalam bulan, waktu itu kita tulisnya adalah N/12. Kenapa per 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kan gitu teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita coret-coret. Ini ada 4 coret, ini 4 dan ini coret. Ini 2 dengan ini dengan yang ini. Udah ya. Berikutnya yang ini 4 dengan 12 berarti sini adalah 3. Nah, berarti kalau gitu yang tersisa ini adalah gini teman-teman ya. 208 sama dengan angka yang tersisa berarti ini 8/3 sama N gitu ya teman-teman ya. Ini bisa kita coret lagi teman-teman nih. Nah, berapa nih? Kalau 20 dibagi 8 itu kan 2 ya teman-teman ya. Nah, 2 yaitu kan berarti 2 kali 8, 16 masih 4. 48 dibagi 8 berarti ini adalah 6. Nah, berikutnya kita kali silang gitu ya. Berarti N itu sama dengan 26 kali 3. Nah, berarti N-nya berapa nih? Ini 8. Berarti 78 bulan. Ada. Jadi jawabannya adalah yang selanjutnya soal nomor 13. Nah, ini ada gambar seperti ini di mana segitiga ABC itu sebangun gitu ya dengan EDC. Terus berikutnya lagi AC sama dengan BC. Ya, AC sama dengan BC. Nih, AC sama dengan BC ini sama gitu ya. Sama kalau sebangun berarti ini tuh sejajar nih kurvanya garisnya ini sejajar ya. Nah, kalau kayak gini di sini Y ini X, yang ditanya adalah Y. Ya. Yang ditanya adalah Y. Terus di sini sudut CBA, CBA berarti di sini adalah X min 24. Ya, karena sama kaki maka di sini juga sama X min 24. Nah, terus apalagi nih yang menarik nih dari sini? Karena ini sama kaki dan ini segitiga garisnya adalah sejajar, ya kalau di sini X, di sini adalah Y gitu ya. Ini kenapa kau Y? Ini karena sudut dalam berseberangan. Ya sama dengan ini ya. Dari sini nanti ya, dari sini nanti itu berarti Y itu akan sama dengan X gitu teman-teman ya. Y akan sama dengan X. Ya, kalau Y sama dengan X ya berarti bisa langsung kita kerjakan nih. Yang ini ya, X ditambah ini. Nah, berikutnya di sini. X ditambah X min 24. Karena ini adalah garis lurus segini nih ya. Ini kan lurus ya. Berarti ini sama aja dengan 180. Itu ya. Berarti ini 2X gitu kan. Nah, yang ini pindah ke sana nih. Berarti 180 ditambah 24. 2X sama dengan berapa teman-teman nih? Iya, 204. Sehingga X sama dengan 204 dibagi 2 yaitu 102 derajat. Nah, padahal di sini Y sama dengan X gitu kan ya. Ya berarti Y ya sama aja dengan 102 derajat. Ketemu deh jawabannya yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 14. Suatu garis G memiliki gradien 5 dan melalui titik 1,7. Manakah di antara berikut yang juga melalui garis tersebut? Nah, kalau kayak gini berarti sebenarnya bisa kita cari gradiennya ya berarti sama nanti 5 semua antara titik ini dengan titik yang di sini gradiennya sama. Bisa pakai itu
gitu ya. Kalau ada 2 titik, gradien itu apa rumusnya teman-teman? Ya, gradien itu kalau 2 titik gitu ya, rumusnya adalah Y2 kurangi Y1 per ini X2 kurangi X1. Nah, ini rumus gradien antara 2 titik gitu ya. Ini pelajaran kelas berapa teman-teman? Iya, kelas 8 ya. Nah, ini. Tapi kita bisa pakai yang ini teman-teman, cara mencarinya. Biar nggak ngitung satu-satu juga bisa. Kita cari persamaan garisnya dulu gitu juga boleh teman-teman ya. Nanti dimasukkan ke garisnya, benar atau tidak. Mau pakai yang mana terserah gitu. Kalau mau pakai persamaan garis berarti ini harus kita cari persamaan garisnya dulu. Berarti kayak gini, Y min Y1 gitu kan ya, sama dengan M X min X1. Bisa pakai garis yang ini dulu, persamaan garis. Nanti kalau sudah, nah itu tinggal kita masukin apakah titik tersebut ada pada garis ini, kayak gitu. Mau pakai yang mana? Oke, kita pakai gradien aja ya, nggak apa ya. Oke, berarti kalau yang 1, nah anggap aja ini adalah X1, ini adalah Y1, berarti ini X2 dan Y2 semuanya ya teman-teman ya. Oke, berarti kalau gitu yang pertama. Oke, yang pertama berarti gradiennya berapa nih? Ya, berarti 11 gitu kan ya. Kita kurangi 7 dibagi. Nah, 11 kurangi 7, ini 2 kurangi 1. Nah, 11 dikurangi 7 berapa teman-teman? Ya, ini adalah 4 teman-teman ya. Per 1. Jadi gradiennya adalah 4. Nah, sama nggak teman-teman? Enggak ya? Berarti enggak. Berarti kalau ini enggak, maka yang 3 juga enggak. Kayak gitu. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2. Kalau nomor 2 benar, maka 4 pasti benar teman-teman. Tapi kalau nomor 2 salah, maka 4 pasti benar. Nah, kayak gitu. Maka sekarang kita cek yang nomor 2. Gitu kan? Kita cek yang nomor 2. Berarti gradiennya berapa? Berarti negatif 2 dikurangi 7 per ya. Nah, yang ini sekarang berarti negatif 1 kurangi 1. Berarti ini sama aja dengan negatif 9 dibagi negatif 2 atau sama aja dengan 9 per 2. Nah, ternyata yang nomor 2 salah. Berarti jawabannya langsung yang nomor 4. Nah, misalkan kurang yakin apakah nomor 4 benar, bisa kita coba teman-teman ya. Nomor 4 kita coba deh. Berarti gradiennya berapa? Ya berarti 22 dikurangi 7 dibagi 4 kurangi 1. Berapa 22 dikurangi 7? Ya, jawabannya adalah 15 teman-teman ya. 15 dibagi berapa nih? 3. Jawabannya 5. Ya kan sama ya? Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15. Oke. Sebuah penempa pedang memiliki 5 jenis logam A, B, C, D, dan E. Semuanya memiliki berat. Manakah yang merupakan logam paling ringan? Oke, kayak gini teman-teman. Berat A 2 kali berat B. Berarti beratan mana teman-teman? Oke, berarti A lebih berat ya. A lebih berat, maka jawabannya nggak mungkin A teman-teman ya. Terus berat B itu 4,5 kali. Ya, berat B 4,5 kali lebih berat dari C, gitu ya. Berarti juga B nggak mungkin yang paling ringan teman-teman ya. Nah, terus ini berat C setengah berat D. Berarti beratan mana? Beratan D ya teman-teman ya. Beratan D, berarti ini jelas nggak mungkin. Terus berikutnya nih, berat D setengah berat E. Berat D setengah beratnya E. Nah, berarti jawaban E mungkin nggak? Nah, nggak mungkin ya. Berarti E nggak mungkin. Nah, udah berarti yang tersisa di sini jawabannya adalah yang C yang belum ada kecoretnya. Ya udah, berarti jawabannya C. Selanjutnya nomor 16. Nah, ini soal ini sama dengan nomor 12 tadi ya teman-teman ya. Yaitu mencari lama menabung. Nah, Andi menabung di bank sebesar 250.000 dengan suku bunga 18% per tahun. Bunga tabungan Andi sekarang adalah segini. Lama Andi menabung gitu ya. Nah, tadi kan ada cara cepatnya ya teman-teman ya, sudah saya ajarin.
Cara cepatnya apa tadi teman-teman masih ingat? Iya, bunga itu rumusnya sama aja dengan apa nih? Ya, bunga itu adalah BMW, gitu kan ya tadi ya, cara cepatnya. Oke, kita pakai rumus yang ini teman-teman ya. Tadi yang nomor 12 sudah kita jelasin. Nah, kalau tadinya adalah 280.000 jadi dari 250 jadi 280.000, berarti dapat bunga berapa nih teman-teman? Iya, dapat bunga 30.000. Nah, berarti ini kita tulis 30.000. Ya, ini sama dengan bunganya itu persentase bunga yaitu 18/100. M itu modal awalnya yaitu 250.000. Waktunya berarti ini adalah N/12 teman-teman ya. Tinggal kita coret-coret. Oke, ini ada 4 nih teman-teman. Nah, coret dengan ini. Gitu kan ya? Terus berikutnya gimana nih? Ya, berikutnya tinggal kita coret-coret juga ini. 25 dengan 100. Nah, berarti ini adalah 4. Gitu ya teman-teman ya. Terus berikutnya apa lagi? Nih bisa kita coret lagi nih. 18 dengan 12 kita bagi 6 teman-teman ya. Bagi 6 ini adalah 3, bagi 6 ini adalah 2. Nah, oke, supaya enggak mungkin ribet banyak coret-coret, saya tulis dulu di sini teman-teman. Di sini yang tersisa adalah 3. Di sini yang tersisa apa nih? Yang di atas yaitu 3 sama N, yang di bawah 4 kali 2 berarti 8. Nah, ini kan bisa saya coret lagi teman-teman ya. Coret-coret berarti 1 ya. Kita kali silang. Ya, berarti jawabannya N sama dengan 8 bulan. Oke, ketemu. Sehingga jawaban untuk nomor 16 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 17. Oke, ini masalah sudut lagi teman-teman. Nah, agak mirip seperti tadi. Ini segitiganya sama kaki. Nah, tadi gimana kalau sama kaki teman-teman? Iya, di sudut di kakinya sama ya. Kalau misalkan ini X, ini juga X teman-teman, gitu kan ya. Ini juga sama dengan X. Oke, berarti nanti yang ditanya sudut DBC. Nah, yang ditanya adalah ini. Ini sama dengan berapa? Berarti harus ketemu X-nya dulu teman-teman ya. Oke, bisa langsung kita cari. Nah, ini sudut dalam segitiga jumlahnya itu 180, gitu ya. Berarti ini X ditambah X, ini X yang ini sama ini ya, ditambah 55 itu sama dengan 180. Berarti ini 2X tetap di sini, berarti yang ini 180 dikurangi 55 nih. Berarti 2X sama dengan berapa 180 dikurangi 55? Iya, jawabannya adalah 125 teman-teman ya. Ya, 125, benar ya? Nah, 125. Berarti X itu berapa? Nah, 125 kita bagi dengan 2, gitu ya. Nah, kalau 100 dibagi 2 aja 50 ya. 25 bagi 2, yaitu berapa? 12,5. Ya, berarti 50 tambah 12. Berarti 62,5. Gitu kan ya? 62,5 derajat. Nah, terus, nah ini antara X dan B gitu ya. Sudut yang ditanyakan ini, sudut DBD itu kan juga berpelurus nih teman-teman ya. Berpelurus. Ya, berarti karena sudah ketemu atau pakai deking lagi yang tadi teman-teman ya. Oke, ini ada cara seperti lagi kan ya. Jadi 55 ditambah ini sama dengan yang ditanyakan. Kan kayak gitu nih. Berarti kalau gitu sudut BDC gitu yang ditanyakan atau DBC. DBC itu sama dengan apa? 62,5 ditambah 55. Nah, gitu. Berarti berapa nih? Ini berarti tentunya ini adalah 7, 6 tambah 5 berarti ini adalah 11, ini 0,5. Nah, jadi jawabannya 117,5 yaitu yang selanjutnya soal nomor 18. Nah, ada gambar kayak gini, yang ditanya adalah besar sudut AEC teman-teman ya. AEC, berarti yang sini. Nah, ini yang ditanyakan.
Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, sudut BOD, jumlah BOD dan COA 200. Apa selisih BOD dan COA? Nah, ini kayak gini. Nah, ini ada cara cepetnya teman-teman yang ini ya. Nah, cara cepetnya gimana? Oke, kalau yang ini besar sudut AEC gitu ya. Berarti sudut AEC itu sama dengan gitu ya. Sudut AEC itu adalah sudut BOD dikurangi sudut AOC. AOC ini dibagi 2 teman-teman. Nah, rumusnya ini. Oke. Kita kasih kotakan dulu teman-teman ya. Nah, ini adalah rumusnya teman-teman nih. Nah, ini rumusnya. Berarti kali gitu jawabannya yang mana? Ya, karena ini pakainya adalah selisih ya, berarti yang ini ya, AOC atau COA sama ya. Berarti hanya atau hanya pernyataan 2 saja yang cukup, pernyataan 1 tidak. Nah, kalau yang 1 itu yang seperti apa sih? Kalau yang 1, kalau kita gunakan yang 1 itu seperti ini teman-teman ya. Yang 1 itu kalau misalkan ada suatu lingkaran, nah seperti ini. Ini adalah tengah-tengahnya. Nah, misalkan ini kayak gini. Bentar dulu. Oke, ini kayak gini. Nah, terus ini teman-teman ya. Ini misalkan sini adalah E teman-teman. Saya kasih ini dulu. Di sini adalah E misalkan gitu ya. Di sini adalah A. Di sini adalah B. Sini adalah C. Sini adalah D. Nah, kalau yang ini sudut AEC yang ini teman-teman ya. Terus di sini adalah O nih teman-teman ya, tengah. Nah, kalau yang ini sudut AEC itu sama dengan sudut BOD ditambah sudut gitu ya. AOC gitu ya. AOC ini dibagi dengan 2. Nah, kalau gambarnya seperti ini teman-teman ya. Ini cara cepatnya. Nah, kalau misalnya kayak nomor 18 itu yang ini. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau keluarnya soal yang model kayak gini jawabannya harus jumlah, kalau yang seperti ini harus kurang. Oke, semoga paham. Nomor 19. Nah, ini Doni menjumlahkan nomor-nomor halaman buku yang terdiri dari 120 halaman. Adalah 7296. Dan ternyata terjadi kekeliruan. Ada 1 halaman yang dihitung 2 kali. Halaman berapakah itu? Nah, berarti kan konsepnya seperti ini teman-teman ya. Nomor buku itu kan dari 1 ya teman-teman ya. Berarti ini ada nomor 1 gitu ya. Kalau dijumlah terus gitu ya, tambah nomor 2, tambah nomor 3, tambah dan seterusnya sampai tambah yang terakhir ya 120 halaman gitu ya. Tambah 120, ternyata ini ada kekeliruan, ada yang dihitung 2 kali. Ya, berarti ini ditambah nggak tahu nih nomor berapa gitu ya. Nanti jumlahnya 7296. Nah, ini seperti ini. Berarti kita ini akan menggunakan rumus deret aritmatika teman-teman ya. Ini ada SN nih ya. Maka ini kita hitung nih. Berapa sih jumlah dari sini sampai sini? Gitu ya. Dari sini sampai sini. Ini adalah SN. Kita jumlah. Nah, rumusnya ya berarti kan langsung gini aja teman-teman ya. 120 dibagi 2 terus 1 ditambah 120 gitu ya. Ditambah X itu sama dengan 7296. Nah, ini berapa nih? 120 bagi 2. Oke, ini adalah 60 dikali 121 ditambah X sama dengan 7296. Oke, sekarang tinggal kita hitung nih ya. Kita hitung berapa sih 60 kali 121 gitu kan. Nah, jawabannya berapa? Iya, ini adalah 7260 ditambah X
sama dengan 7296. Nah, berarti berapa nilai X-nya? Kan gitu. Ya, berarti tinggal kita kurangi ya teman-teman ya. X sama dengan 7296 dikurangi 7260. Nah, berapa nih kira-kira teman-teman? Jawabannya? Iya, jawabannya adalah 36. Berarti nomor yang kehitung dua kali adalah nomor 36. Paham ya teman-teman ya? Oke. Soal terakhir ini nomor 20. Dari 60 siswa terdapat 35 orang gemar matematika, 25 orang gemar IPA, dan 5 orang tidak gemar keduanya. Berapakah perbandingan siswa yang hanya gemar matematika dan hanya gemar IPA? Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti yang harus kita cari adalah yang suka keduanya dulu teman-teman ya. Yang suka keduanya itu ada berapa? Kayak gitu. Nah, ini ada cara cepat untuk mencari yang suka keduanya teman-teman ya. Nah, ini kalau saya cara cepatnya seperti ini teman-teman. Keduanya gitu ya. Ini keduanya itu sama dengan lainnya. Ya, lainnya dikurangi total. Nah, lainnya dikurangi total. Mungkin teman-teman menjumpai ada cara cepat yang lain gitu ya. Tapi saya lebih suka pakai yang ini. Oke. Lainnya total. Total berarti adalah 60. Lainnya ya berarti yang dimaksud dengan lainnya yaitu yang ini. Ini adalah lainnya, gitu ya. Berarti tinggal kita masukkan aja nih teman-teman ya. Nah, lainnya berarti adalah 25 ditambah 35 ditambah 5 kurangi totalnya adalah 60. Berarti ini berapa nih teman-teman? Ini 25 tambah 5 30, berarti ini 65 ya. Ini adalah 65 dikurangi 60. Oh, berarti jawabannya adalah 5. Nah, ini yang suka keduanya. Nah, kalau pertanyaannya hanya matematika dan hanya IPA, teman-teman ya. Hanya matematika dan hanya IPA. Berarti hanya MTK. Hanya MTK dibagi atau dibanding gitu ya dengan hanya IPA. Gitu. Ya, berarti dikurangi yang keduanya ini, teman-teman ya. Ya, yang hanya matematika itu 35, teman-teman ya. 35 berarti 35. Nanti ini diper. Terus satunya adalah 25. Ini masing-masing semuanya itu dikurangi dengan hanya keduanya. Berarti dikurangi 5, dikurangi 5. Kayak gitu teman-teman. Berarti berapa nih teman-teman? Ya, 30 per 20. Atau perbandingannya adalah 3:2. Nah, sehingga jawabannya adalah yang B. Ya, oke. Mungkin itu aja dulu dari saya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang menurut teman-teman jawabannya ada yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa ngasih masukan di kolom komentar. Semoga teman-teman bisa lulus UTBK tahun ini gitu ya. Bisa keterima di jurusan yang teman-teman idam-idamkan. Jangan lupa selalu berlatih soal sebanyak-banyaknya gitu ya, agar teman-teman terbiasa mengerjakan soal TPS. Oke, saya kira itu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.